Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Sadaqal azim wa sadaqal karim. Ikhwan fiddin arsadani wa arsadakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita berikan dumateng Allah ingkang samarayan nikmat dumateng kita. Selawat beriringkan salam kita panjataken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dumateng sedaya umatipun ingkang istiqomah hatta yaumul kiamah. Alhamdulillah, atas izin Allah njaluk menika saged kita bermuajah, bermajelis, bertolakul ilmi, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Alhamdulillah, tanpa halangan suatu apapun, pertemuan kedua kita bisa melanjutkan. Dan betul kami mengucapkan nasta'fu minkum, mohon maaf yang sebesar-besarnya dumateng panjenengan sedaya. Karena dulu saya lupa itu nggak ingat, Pada pulau niku menjadwal pulau mriki niki jadwale kunjung sakit. Pulau pada maghrib niku nggih pun diajak jenguk orang sakit. Jadi warga situ garwane niku 3 kilo dari Tetomarto. Pada maghrib sampai menjelang isya. Setelah isya juga ada kunjungan lagi. Garwane Pak Mudin gerah saking rumah sakit niku. Nah, kula ki motan, jadi kula izin Pak. Sing liyane kula mboten ki motan. Memang terkadang kita punya PR. PR kita niku napa? Rata-rata masalah di masyarakat niku tilik yang sakit niku bingung piye carane ndongake niki. Ya rencana awake sebelah niku pinter ndonga. Ngopo wis didongake. Sampai sing mboten enten dongane iki iso didongake. Nggih. Awake dhewe niki kangen ndonga nggih. Sehingga kalau jamaah niku mboten ndongake niki nenggo. Nggih. Apa nanten wedana kunjungan sareng iso ndongake sareng-sareng. Nah niki PR nggih. PR kita niki dan itu memang kenyataan. Nggih. Pokoknya panenten acara terus ndongake niki lageban bingung iki. Nah niki harus siap ya, harus siap tentunya. Kita yang mbakoi ya harus siap di masyarakat ya, supaya bisa memberikan doa ya. Dan itu yang memang betul-betul diharapkan oleh masyarakat ketika kita berkunjung itu nyuwun dumoni. Jamaah rahimahumullah, alhamdulillah kita badhe nglajengaken kajian kitab. Sebab kajian kitab pokoknya sak tekani. Sampai dari tekan ya bersambung nggih. Niku mawon. Kita bab yang ke-15 babul muhafadzati 'alal a'mal. Bab memelihara kelangsungan amal. Ini bab penting sebab di sini kita belajar tentang keseimbangan dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ifrat wa la tafrit. Ya, seimbang itu yang buatan abot sebelah, imbang. Ya enggak berlebihan, yang tidak berkurang, tidak berlebihan, tidak meremehkan.
la ifrat wa la tafrid. Itu seimbang. Dan ini perkara yang sulit untuk bisa istiqomah, bahasanya kan itu. Istiqomah seimbang dalam beramal. Tidak terlalu hulu. Sebab Rasulullah sampun wanti-wanti iya kundil hulu bidin. Selama kalian berlebihan dalam agama. Wa inna ahlakal ladzina min qablikum al-hulu bidin. Sebab orang-orang terdahulu itu musnah dianjurkan gara-gara apa? Berlebihan dalam agama. Tapi tidak boleh juga meremehkan. Dan hal ini kita senantiasa meminta kepada Allah dalam setiap sholat kita. Kita memohon iya karena iya ihdinas siratal mustaqim. Ini doa kita. Di dalam juga termasuk kandungan apa yang kita pelajari di sini. Kita meminta kepada Allah supaya Allah menunjuk kita jalan yang lurus. Minan nabiyyin wasyuhada wasiddiqin wassalihin, termasuk para nabi, para syuhada, orang-orang soleh, orang-orang yang jujur. Wailul maghdubi alaihim waladhdallin, boten dalane tiyang ingkang dimurkai lan boten pula jalan mereka yang tersesat. Al-maghdub al-yahud. Maghdub nika yang dimurkai itu orang Yahudi. Mereka punya ilmu tapi bermalas-malas dalam beramal. Sedangkan yang tersesat al-dhalim an-nasara, orang-orang Nasrani. Mereka nggak punya ilmu, hulu dalam beramal. Jadi orang Yahudi ini kok malas-malas. Orang Nasrani berlebihan. Saking semangatnya sampai Nabi Isa dianggap sebagai anaknya Tuhan. Ini kan saking berlebihan dalam beramal. Nah, kita minta seimbang. Minta seimbang, tidak berlebihan, tidak meremehkan. Maka dalam ini penting, kemarin kita sampun singgung sebagai awalan bahwa keberlangsungan kebaikan kita dalam beragama dan beribadah itu ketika kita bisa menjalani ibadah dengan seimbang. Dan ini satu kenikmatan yang luar biasa dan satu karunia, bahkan karomah yang Allah berikan sebagai aqdhamul karomah. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan aqdhamul karomah luzumul istiqomah. Karomah yang paling agung, yang paling besar, yaitu ketika Allah memberikan kepada hambanya, si hamba bisa melazimi dia dalam istiqomah dalam beramal. Istiqomah tidak selalunya harus berlebihan, sehingga justru lebih mudah dia mengalami satu kondisi apa? Bosan. Maka Rasulullah SAW bersabda, wa kana ahabbu din ilaihi mada wa ma sahibu alaihi. Perbuatan baik yang paling disukai Allah adalah perbuatan yang terus-menerus dikerjakan, continue, istiqomah. Ini perkara yang paling harus dicintai. Ahabul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang continue, istiqomah, ajak terus-menerus biarpun sedikit. Maka jangankan ibadah, jangankan beramal, dalam perkara makan saja, Bapak sekalian. Kalau kita kok punya makanan itu terasa nikmat itu kenapa? Bagaimana kalau biar terasa nikmat dan tetap nikmat, supaya tidak cepat bosan, diiman-imankan. Apalagi kita punya makanan kesukaan kita. Kalau kita terlalu berlebihan, maka hilang nikmatnya. Yang terjadi apa? Bosan. Ini, saat ini musim ini kahanane Idul Kurban ini. Sing seneng nyate ya diman-iman itu enak terus. Diman-iman, digadung, diman-iman kok wayahe pengen nyate ini nikmat terus nih.
Tapi kalau dia berlebihan, yang terjadi adalah bosan. Begitulah keadaan kita dalam beribadah pula. Kalau seorang bisa menikmati nikmatnya ibadah, nikmatnya itu apa? Continue, pelan-pelan. Ajak senajan musik tapi ajak. Ini pun nikmat terus nih. Tapi kalau dia sampai berlebihan, maka dia akan mengalami yang namanya kebosanan. Bosan. Nah ini penting. Jangan sampai kalau panjenengan mengalami satu keadaan musibah, yaitu bosan dalam beramal. Sebab sejatinya menjaga amal itu lebih sulit daripada beramal. Jadi ngamal, yang ingkang beramal dengan orang yang menjaga dalam beramal itu menjaga lebih sulit daripada beramal. Menjaga amal untuk bisa istiqomah dalam beramal itu lebih sulit daripada amal itu sendiri. Dan menjaga ikhlas dalam beramal itu lebih sulit lagi daripada menjaga amal. Maka puncaknya kan di situ. Dalam kitab Tazkiyatun Nafas, Dr. Ahmad Farid ini menerangkan di antara tanda sehatnya hati seorang hamba, hati itu lebih sibuk untuk mengoreksi amal daripada beramal. Lebih sibuk memperbaiki amal daripada hanya memperbanyak amal. Semangat boleh, memperbanyak amal boleh, tapi ada yang lebih penting daripada itu semua. Apa itu? Memperbaiki amal, mengoreksi amal. Jangan sampai kita hanya banyak beramal, tetapi amalan kita niatnya tidak sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Terlebih lagi terkadang adanya futur, adanya kebosanan dalam beramal, ini menjadikan kemudian kita tidak bisa istiqomah, tidak bisa mendapati kenikmatan dalam beramal. Maka Rasul mengatakan setiap amal itu ada titiknya, ada puncaknya, ada kejenuhannya, ada kebosanannya. Maka barang siapa dikala bosannya dalam beramal masih di atas sunnah, maka tidak, maka dia di atas petunjuk. Tapi barang siapa yang bosannya kok menyimpang dari sunnah, maka dia akan tersesat. Jadi semua sesuatu ada titik bosannya, semua sesuatu. Maka menjaga amal itu bagaimana? Kita bisa memposisikan keadaan kita. Jika kita mendapati kondisi futur, kondisi malas, bagaimana kita bisa tetap istiqomah bersabar di atas sunnah. Ya rakyatnya raiso mandiwan jus separuh jus lah. Kalau nggak bisa ya rakyatnya sak-lembar, setengah jus 5 lembar. Nggak bisa sak-lembar ya sak muka 1 lembar. 1 muka nggak bisa ya rakyatnya sak ayat 5 ayat. Raiso sak ayat 5 ayat, ya sak ayat lah itu sak ayat. Kalau nggak bisa sayat, Quran ditutup terus 2 sokal Quran. Itu pada dari sakit itu, ya baru kita bertanya ada apa di hati kita. Ada apa di hati kita? Mungkin hati kita ini sudah mengeras. Ini penting. Bahkan dalam kita taklim pun Bapak Ibu, Bapak-bapak. Ya, jangan ini pengajian taklim ini ya. Ada titik semangatnya, ada malasnya pasti kita. Nah kalau kita malas di atas sunnah, ini mana Bapak? Ya kalau bisa mendengarkan, nggak bisa datang yang mendengarkan rekaman. Ini aku rasa tokoh. Kalau dia memang berada di atas sunnah, kemalasan itu sengaja Rabi nggak bisa datang, mungkin dia bisa mendengarkan rekaman pengajian. Kalau nggak bisa, minimal apa? Izin nggak bisa datang. Ini izin nggak bisa datang.
Kalau kita nggak bisa datang kok masih bisa izin, itu masih ada ikatan. Terkadang kalau sudah nggak izin, Pak, selalu jalan, nggak tahu kemana. Tapi kalau izin, dia masih punya ikatan. Insya Allah itu. Mohon maaf nggak bisa hadir. Itu titik paling lemah lah. Ya. Tapi terkadang izin mohon ya, kenyataannya ya, hilangnya loh Pak izin itu. Nah, pertama izin lama-lama malas izinnya malas, apalagi datang ya. Semakin malas izin malas, akhirnya nggak izin, akhirnya terbiasa, kemudian nggak bisa datang dan nggak ada rasa bagaimana dan gimana. Jadi, maka kita mengajak saling menasihatkan bersama, minimal kalau kita nggak bisa datang ya. Ini kan satu tanggung jawab kita bersama. Tugas kita untuk menanjini satu momen kesempatan untuk belajar bersama. Ya, kenyataannya memang sama. Tidak hanya mungkin di warung di sawah sudah sama keadaannya. Saya di tablik itu sama. Yang datang oleh yang terlalu papat, ya. Nonton suwi banget. Dan isya itu paling jam 9.30 lagi kekok. Itu ada jam 11 lagi mulai, 12 lagi mulai. Tapi nggak apa-apa, datangnya ini, datangnya itu. Ini Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke hadis. Kemarin kita di ayatnya ada beberapa ayat di surah Al-Hadid, kemudian di surah Al-Hadid ayat 16, Al-Hadid ayat 27, An-Nahl ayat 92, Al-Hijr ayat 99. Itu kajian kemarin. Kurang lebihnya kita mengkaji tentang ayat-ayat yang memerintahkan kita supaya bisa menjaga dalam beramal. Kenapa kita harus menjaga dalam beramal? Karena bagi seorang mukmin itu nggak ada putus amal, itu nggak ada. Nggak terus mutung ibaratnya woi madang aku bosen ramadan, nggak ada. Sak bosen-bosennya tetap amal gitu. Itu seorang mukmin. Jadi beda kalau jenengan urusan dunia, aku kok bosen kerja terus leren itu ya monggo. Ya. Tapi dalam beramal nggak ada. Aku bosen terus prasolat kan, boten ya toh. Bosen terus rangi ibadah, kan? Tetap ibadah, biarpun ya kondisinya berbeda, porsinya berbeda. Ya. Dalam urusan dunia monggo, jenengan kok aku bosan magang terus magang ya monggo. Ya, bosan kerja ya monggo. Tapi dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, nggak bisa kemudian kita alasannya aku bosan ibadah terus ragam ibadah nih, nggak bisa. Nih, termasuk ini kita telah boleh ini kewajiban kita di sana. Telah boleh itu wajib. Ya. Jadi nggak ada kemudian alasannya kok bosan belajar terus orang belajar itu nggak bisa. Tetap belajar. Caranya senang hati. Masuk buku, masuk rekaman, gimana? Tetap ini sebagai usaha kita dalam beramal. Kenapa? Karena kita beramal ini telah diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat ke-99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Niki puncak endingnya, ya. Finalnya di sini. Dan sembahlah rohmu sampai datang kepadamu al-yakin. Apa al-yakin? Al-maut. Al-yakin itu al-maut. Bukan kayak tiang sufi ya. Al-yakin itu kalau sudah yakin itu ya sudah, dia punya makom, sudah gugur dan kewajiban, sudah derajat yang maksum. Ngaku maksum tapi orang sholat ya. Nabi Muhammad maksum, beliau sholat sampai kakinya bengkak. Ya bedanya ini sing maksum beneran itu sholat itu sampai bengkak kaki. Insya Allah itu sudah jamin surga di ngapura dosane yang telah lalu dan yang akan datang. Nabi Muhammad SAW itu ibadahnya luar biasa. Sampai umur mukminah Aisyah anha itu sampai umur. Kok jenengan itu ibadah kenatan ya Rasulullah. Bukankah Allah itu pun ngapura
kesalahan panjenengan itu yang telah lalu dan akan yang datang. Rasulullah itu jawab, ya penak nih, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Niku maksud beneran Pak. Tapi kalau maksud-maksudan, ngaku maksud terus orang sholat, ngaku ini apa? Seperti yakin ya. Sebab mereka memahami bahwa menyembah Allah itu ya, tetap terikat ya. Wa'bud robbaka, sembahlah Rabbmu hatta ya kali yakin. Kalau sudah sampai makom yakin, itu bukan lagi wa'bud robbaka, jadi wis lepas syariat nih kan. Jadi sudah bebas pilihan. Kalau hanya mau sholat itu levelis biasa nih kan. Ya. Jadi sholat itu sudah nih masjid dewi ya, langsung Mekah kawan. Jumatan kalau di Mekah ya. Yo kapan budali ora ngerti ya. Cuci teko-teko dewi kan. Ampuhe ra karuan itu. Ini orang yang ngaku maksum seperti itu. Dan betul-betul luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Sebab apalagi di zaman kita, kata Rasulullah di antara tanda-tanda dari kiamat itu apa? Tersebarlah al-kadzabun. Ada jalur al-kadzabun, para dajjal-dajjal pendusta. Ya. Luar biasa nih. Dan ini tanda dari kiamat memang dari dulu sampai sekarang nih dajjal-dajjal yang sebelum dajjal beneran itu akan bermunculan ya, silih berganti terus-terusan dan luar biasa ya nyeleneh-nyeleneh tapi ya nyeleneh pengikuti ya sampai gawangin rokok jahanam barang ya itu gini-gini kan saya ditanya kok orang sih ngikuti ya jawaban simpel, setiap lahan itu ada tumbuhan kan gitu ya, pokoknya lahan ada tumbuhannya ya. Kayak apapun orangnya pasti ada pengikutnya seperti itu kenyataannya dari dulu sampai sekarang. Nah untuk kita Bapak Ibu sekalian, Allah merintahkan kepada kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah dan sembahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut, kematian. Kapan kita nggak beramal? Ya kalau kita sudah mati. Kalau sudah mati sudah nggak beramal lagi. Hanya tersisa asar-asar bekas-bekas kebaikan. Mungkin ada sedekah jariah kita, mungkin ada ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan dulu ketika kita hidup di dunia, mungkin ada anak soleh dan solehah yang senantiasa mendoakan kita. Sesuatu yang dulu ada bekas-bekas kebaikan itu masih mengalir. Ya. Sebagaimana Imam Ibnu Qudamah mengatakan, orang yang beruntung siapa? Orang yang telah berakhir hidupnya tetapi amalan ibadahnya terus mengalir kepadanya. Oh beruntung tenan nih. Terus rasa ibadah, sebab orang mati rasa ibadah. Jangan dibalik waktu hidup nggak beribadah, ketika datang kematian ngerengek-rengek ingin ibadah. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'in la'ali a'malu sholihan bima taraktu. Maka ketika datang kematian kepada salah seorang di antaramu, maka kemudian mereka merengek di hadapan Allah, qala rabbi irji'in, ya Allah kembalikan aku, tangguhkanlah kematianku, la'ali a'malu sholihan bima taraktu, niscaya aku akan beramal dengan amalan yang aku tinggalkan dulu. Dulu aku nggak pernah sholat, ya Allah ini tak sholat, biar nggak tahu ngaji tak ngaji, biar nggak tahu yang masjid tak kan masjid. Kala innaha kalimatun wa qailuha, kala innaha kalimatun qailuha. Sekali-kali tidak ini, sebab yang demikian itu hanyalah ucapan manusia saja. Dan di belakang mereka itu apa? Barzakhun, ada alam baja. Maknanya apa? Allah ini pun mudeng, pun paham. Manusia itu hanya pintar alasan saja. Biarnya loro sakit, orang yang sembuh ya Allah, sembuh ya Allah, tak ibadah, kayak sembuh, lari ibadah. Ya Allah ya suge, kayak suge, lari sedekah kan gitu. Wis awal penapa? Sampai ketika mati pun dia ngerengek, ya Allah ya urip mari ya Allah tak ibadah sabar. Siapa?
Nah, kita ini kalau masih hidup, maka tugas kita ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Karena tugas kita hidup untuk ibadah. Kapan kita sudah tidak boleh ibadah atau sudah berhenti ibadah? Ketika datang kematian kita. Sudah selera tugas kita. Ini selama masih hidup, ayo kita beribadah. Ini semalas apapun, caranya tetap beribadah. Ini pentingnya menjaga dalam beramal. Ini. Kemudian kita masuk hadisnya, hadis yang ke-153. Hadis pertama dari bab yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi." Barang siapa sapa wong sing keturun, ini tertidur dengan keturun, an hizbihi dari hizbnya atau wiridnya atau zikirnya, minal laili yaitu wiridan malamnya, au an syai'in minhu atau sesuatu darinya, fa qara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatil dhuhri, kemudian dia membacanya apa yang luput darinya itu, karena dalu ini keturun sing kulinone sakderenge turun itu gadai amalan zikir wiridan, disebutkan hizb, wiridan atau zikir, amalan-amalan yang dia amalkan sebelum tidur, kok kemudian luput, kemudian dia membacanya baina sholatil fajri wa sholatil dhuhri, di antara sholat fajar atau sholat subuh, wa sholatil dhuhr atau sholat zuhur, jadi di antara waktu subuh sampai waktu zuhur, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dituliskan untuknya sebagaimana dia membacanya di waktu malamnya. Rawahu Muslim. Ini satu kenikmatan yang tak terhingga, Bapak sekalian, jamaah sekalian. Bagi siapa? Orang-orang yang sudah terbiasa punya kelaziman dalam beramal. Tadi, sing iso njogo amal. Raketane wis gedhe, mboten napa-napa. Sebab kalau orang itu sudah punya kebiasaan dalam beramal, waktu udhurnya itu, waktu udhurnya, dia tetap diberikan pahala sebagaimana terjaganya. Waktu sakitnya dia tetap diberikan pahala sebagaimana waktu sehatnya. Waktu ghaibnya dia tetap diberikan pahala sebagaimana waktu hadirnya. Termasuk dia diberikan kelonggaran waktu untuk mengqadha amal-amalnya yang telah lewat dari waktunya ketika dia lupa atau dia tertinggal. Ini berlaku. Jadi ada dua hal. Yang pertama, orang yang sudah melazimi dalam beramal, dengan sekulinane pengawasan ini, malam Sabtu nih, kok ada keadaan dengan kok udzur, sakit, atau ada suatu hal yang sakit, udzur jenengan itu tetap tercatat hadirnya jenengan. Apa sampai enak banget ya. Tapi ini berlaku bagi orang-orang sudah melazimi betul-betul dia tekun rajin, pokoknya aku malam Sabtu pengajian. Kalau belum seperti itu nggak berlaku. Sebagaimana orang yang sudah bisa melazimi, contohnya sholat sunnah fajar 2 rakaat, sing ganjarane rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar niku luwih apik ketimbang dunya lan seisinya. Kok terus kemudian dalune kok ana tugas nih kok sampai kok kelewat kemalaman, mungkin kecapean, kemudian dia udzur kelewat, keturun bahasanya kebablasan, tangi istiqomah, dia diberikan kesempatan untuk mengqadha amalannya, boleh dikontok.
Jadi ba'da sholat ada dua cara. Mengqadha langsung setelah sholat subuh, terus rampung imam salam, jenengan derek salam, terus langsung bisa mengqadha. Sholat lagi 2 rakaat, niatnya sholat sunnah fajar. Cara yang kedua, menunggu sampai awal waktu duha, waktu subuh. Ini ada 2 cara di sini. Ini berlaku boleh bagi orang yang sudah punya kebiasaan melanjutkan amal sholat 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kalau sudah kulinonya kebiaran, nggak berlaku, nggak boleh mengqadha. Sudah kelewat kok diqadha. Hanya berlaku yang memiliki kebiasaan dalam beramal. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebut sokongi kok kelewatan dari hizbnya atau zikirnya atau wiridannya di waktu malamnya, kemudian dia baru bisa mengamalkan waktu antara subuh sampai waktu zuhurnya, itu tetap tercatat baginya dia seperti membacanya di waktu malam. Ini kan kelonggaran yang luar biasa, ya, diberikan kelonggaran. Bahasanya selangganan, rapopo kan gitu. Kalau nggak langganan nggak bisa lah. Ya. Dalam urusan kita bermuamalah kan gitu. Rapopo langganan ya, dikasih kelonggaran. Tapi kalau nggak langganan ya nggak bisa, Pak. Ya langganan sih. Ya, kan? Maka dalam beramal juga gitu. Allah juga memberikan kelonggaran bagi hambanya. Langganannya ini ibadah ini hamba aku sing sengaja langganan ibadah sholat sunnah fajar. Kok luput ini yang dia seturus apa-apa mengqadha itu boleh. Ini kenikmatan untuk kita. Berlaku bagi orang yang terbiasa dalam melakukan satu amalan ibadah. Kita lanjutkan hadis ke 154. Atau hadis yang kedua dari bab 15. Wa Abdullah bin Umar bin As atau Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Niki putranipun Amr bin As. Terus banyak nama-nama Abdullah masuk putranipun Umar bin Khattab. Termasuk niki Abdullah bin Amr bin As. Radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abdullah la takun misla fulan. Abdullah, niki Abdullah yaitu putranipun Amr bin As. Abdullah la takun misla fulan. Awakmu aja niru kaya si fulan kae. Kenapa? Karena yakumul lail biyane niku sholat malam. Wataraka dia mulai. Nah saiki ora sholat malam. Biyane rajin sholat bengi, tahajudan. Sakniki wis ora gelem sholat malam. Nah, Rasul memberikan peringatan di sini. Diberikan peringatan supaya satu tidak mencontoh. Karena apa? Rasul tidak suka orang yang sudah dulunya baik kok malah nggak baik. Harusnya itu kalau nggak baik menjadi baik. Jadi biar rapi terus jadi api. Ini dulu apa ya? Biar tahu sholat malam, saya itu sholat malam. Oh cuma aku wali. Biar sudah sholat malam malah tidak sholat malam ini wali. Ya. Maka Rasulullah SAW tidak menyebut fulan itu siapa. Fulan itu siapa? Ini kan majhul, tidak disebut nama. Apa hikmahnya? Ada faedah. Faedahnya besar di syarah hadis ini, Pak. Sebab untuk menutupi kekurangan orang yang dimaksud. Nabi kita mengajarkan kepada kita sholat Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak kemudian serta-merta menunjuk copet si fulan sebut nama ini. Awalnya duduk Nabi, itu gampang nyebut orang kalau kurang baik itu sebut, jadi rumahin, ya, sebut namanya. Biarpun ya,
di penjelasan Imam An-Nawawi termasuk dalam perkara bab ghibahnya. Ghibah ini kan menyebutkan keburukan orang. Salah satu boleh seseorang itu menyebutkan keburukan seseorang itu untuk memberikan peringatan, itu boleh. Oke. Tapi betul-betul orang-orang yang berbuat buruk betul itu sehingga keburukan itu membahayakan. Sehingga apabila seseorang itu menyebutkan keburukannya supaya orang lain tidak terjerumus, tidak mengikutinya. Tapi orang yang masih bahina-bahina, hasil bahina-bahina ya tesih, ya kadang ya api, kadang orang ini kan biasanya sesuatu aja saat ini boten. Maka tidak boleh serta-merta disebut namanya. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan orang tersebut itu ke depan merubah dirinya. Jadi masih ada kemungkinan. Kalau seseorang itu masih mengalami perubahan dalam beramal, menjaga kehormatannya itu tetap didahulukan. Tetap didahulukan. Nggak boleh disebut kayak fulan kait. Biar serkepnya masjid saya korahnya masjid. Nggak boleh. Kecuali orang-orang yang sudah betul-betul fasik betul, maka seseorang bisa mengambil pelajaran sebagai bentuk peringatan, disampaikan kepada orang lain supaya orang lain itu bisa terjaga dari keburukannya. Tetapi kalau seseorang itu masih di antara kadang baik kadang tidak, maka perubahan hati ini Masya Allah, hati itu memang disebut kolbun itu sebab memiliki sifat terbolak balik. Orang hidup itu tidak aman dari fitnah. Sehingga seseorang itu yang baik bisa berubah menjadi buruk, yang buruk pun bisa berubah menjadi baik. Kalau panjangan ini ya dari sakit jamin. Supaya kita terjaga, bagaimana? Ya istiqomah. Ojo gampang ke dosa, sekecil apapun itu. Sehingga Rasulullah SAW dalam kitab Arba'in Imam An-Nawawi menerangkan, dan tiang neko duwe kebiasaan itu ngamalakan amalane ahli jannah. Hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dirham. Sampai-sampai antara dirinya dengan swarga niku tinggal sejengkal. Terus pokoknya urip api terus. Wis buka ahli kita kayak malu bi ahli nar faidhiwa. Tapi sayang di akhir hidupnya justru dia terjerumus mengamalkan amalannya ahli nar. Dan dia masuk ke dalam neraka. Ya bisa jadi kan? Terus gampang kita, terus yang mau yang ini pakai ganjaran nih, sepisan-pisan isi dosa lah sithik-sithik ora apa-apa. Nah, ya kan pas ngepasi seiso urip ya ora apa-apa ya. Pas ngepasi terus mati ya. Kok enggak rugi lah ini. Sebaliknya pula seseorang yang hidupnya suka melakukan amalan-amalan keburukan, diamali amalan ahli nar, hatta yakunu ma baina wa baina illa dhira'un, sampai-sampai antara dirinya dengan neraka tinggal sejengkal. Wa yusbihu kita fa ya'malu bi amil jannah fa yahwa. Tetapi di akhir hidupnya justru kemudian dia mendapatkan petunjuk, dia mengamalkan amalan ahli jannah dan dia masuk ke dalamnya. Ya, untuk diri kita, sebaik-baik kita punya masa lalu, Bapak Ibu sekalian. Seburuk-buruk kita masih punya masa depan. Kan seburuk apapun seseorang, selama masih ada kehidupan, dia masih bisa punya kesempatan untuk menjadi orang baik. Sebaliknya, sebaik-baik kita juga punya masa lalu yang buruk. Maka istiqomahlah, jangan kembali menjadi orang buruk. Hidayah ini mahal. Jangan sampai justru di penghujung hidup kita jauh dari kebaikan.
Maka ini ada hikmah. Rasulullah tidak menyebutkan nama, disebut dengan fulan, karena sebagai bentuk untuk menutupi kekurangan seseorang dan harapan seseorang itu bisa merubah dalam hidupnya untuk kembali beramal. Maka nasihatnya, janganlah menjadikan ketentuan mutlak ketika ditentukan hukum baginya. Jadi nggak boleh kemudian langsung menuduh, memvonis itu bukan akhlak seorang muslim, apalagi sesama orang Islam. Kemudian hadis yang ketiga, 155, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fatatus shalah minal laili min waja'in aw ghairihi, apabila beliau sakit, luput sholat malam lantaran sakit atau yang lainnya, sholat minan nahar, kemudian beliau mengqadha'nya di waktu siang, sinta asrata rakaatan, beliau sholat 12 rakaat. Kebiasaan beliau sholat malam 11 rakaat. Maka kalau beliau kemudian undur lantaran sakit atau sesuatu hal, maka beliau menggantinya di waktu siang sholat 12 rakaat. Kalau kulane 3 rakaat berarti sholat 8 rakaat. Biasanya kok isone mung 1 rakaat, mung oleh witir tok, berarti ganti ini waktu siangnya 2 rakaat. Kalau 3 rakaat, 4 rakaat digendapkan. Maka ini juga sebagai rukhsah, keringanan bagi orang-orang yang memiliki uzur ketika dia terlewatkan dalam beramal. Sebagaimana tadi hadis yang di awal tadi, berlaku hanya bagi orang-orang yang terbiasa. Sekali lagi, yang terbiasa. Kalau nggak terbiasa, bagaimana? Ya dibiasakan. Jadi itu loh Pak. Jadi kalau nggak terbiasa berarti sudahlah nggak terbiasa. Kalau belum terbiasa, ayo dibiasakan supaya kalau kita luput dalam beramal, kita masih diberikan waktu untuk bisa mengqadha amal. Bahkan ketika sudah lewat dalam beramal, kita juga masih diberikan pahala sesuai dengan kebiasaan kita ketika kita bisa beramal. Rutin ke masjid, kalau uzur nggak bisa sholat ke masjid, dapat pahala sebagaimana kita biasanya sholat di masjid. Kok nggak pernah ya? Kan seperti itu. Tetapi sekali lagi, ini syaratnya harus orang-orang yang sudah melazimi dalam beramal. Maka mari bersama-sama. Dalam artian, kalau kita nggak bisa amal dengan amalan-amalan yang besar, amalan-amalan yang banyak, maka lazimi amal kita biarpun sedikit tapi istiqomah. Biarpun sedikit tapi istiqomah. Jangan memaksakan. Mungkin dengan dulu sudah pernah mengkaji bab yang ke-14. Bab ke-14 bab nomor 2. Tentang masih ingat kan? Bab ke-14 berlaku sederhana dalam beribadah. Maknanya apa? Ya kembali sambungan dengan ini. Istiqomah itu kalau bisa banyak itu istimewa. Jadi yang bisa baca Quran menjual juz istiqomah, masya Allah luar biasa. Tapi kalau nggak bisa, yang sederhana, nggak usah terlalu maksakan. Sebagaimana kita contohkan dulu, kalau orang itu nggak pernah bal-balan, nggak, kalau cuma maksa. Nggak tambah sehat, tambah reposo.
Habis itu apa? Kapok, nggak mau bal-balan lagi, nggak pernah pit-pitan, terus ngerayain pit anyar kan Pak. Dijak koncone, masa usah semangat era sak Sukoharjo puluni. Karena itu ribut kanan. Ya kapok loh ya. Baru pit-pitan jarum kabeh itu dijak koncone pit-pitan malih. Obatnya. Pit-pitan nggak tambah sehat ya. Malah nopo? Malah sakit, malah kosong. Ini kok bukan kok masalah pit-pitane sing dari sakit. Karena tidak terbiasa, maksakan. Tapi yang terbiasa continue, nggak harus terus memaksakan itu, dia bisa menjaga tadi. Apa yang dapatkan? Nikmat lah, kenikmatan. Orang yang bisa konsisten beramal, dia akan merasakan nikmatnya amal. Bagaimana di makanan, kalau kita bisa di eman-eman, sedikit-sedikit orang popo, enaknya itu awet. Tapi yang jadi kan langsung sate rongkol di sikap langsung ya, kalau nggak langsung ya karena ada rumah sakit malah kapok kan buat ini continue. Nah ini bab yang ke-15, bab ke-16 ya, waktu sedikit bisa kita sambungkan bab ya, sebelumnya ada ditanyakan bab 15 pun family, insyaallah sudah dipahami ini bab 15. Bab 16 perintah memelihara sunnah dan adab-adabnya. Bab ini menjelaskan beberapa hal diantaranya bahwa Rasulullah SAW memiliki beberapa kekhususan yang tidak boleh kita ikuti, dan ada juga beberapa amalan yang boleh kita ikuti. Yaitu sunnah Rasulullah. Sunnah itu kan fiqliyah. Nah, sunnah itu kan apa yang dicontohkan Rasulullah, baik fikriyahnya, kaulnya, takririnya, perbuatan, ucapan maupun apa yang ditetapkan Rasulullah. Tetapi tidak semuanya apa yang dicontohkan Rasulullah itu, yang diamalkan Rasulullah itu bisa kita amalkan. Karena Rasulullah juga beliau memiliki kekhususan. Dan ini wajar karena beliau seorang utusan, seorang nabi. Di samping abduhu, seorang hamba, warusulu, tapi beliau juga seorang utusan. Abduhu maknanya kita nggak boleh berlebihan sampai mengkultuskan, sampai meminta-minta, memohon. Jadi kan banyak masyian. Kalau dulu zaman sahabat ketika Madinah paceklik kekeringan, para sahabat menemui Rasulullah, meminta supaya beliau memohon kepada Allah supaya turun hujan. Namun ketika perjalanan waktu Rasulullah wafat pun sedo, keadaan itu berulang kembali, Madinah paceklik kekeringan, para sahabat tidak berbondong-bondong ke makamnya Rasulullah, tetapi ke pamannya Abbas. Para sahabat mengatakan, dulu kami mendatangi ponakan wahai Abbas, yaitu Rasulullah, kami meminta doa kepada beliau supaya beliau berdoa kepada Allah dan Allah turunkan hujan. Sekarang Rasul pun sedo, pun wafat, maka mintalah engkau kepada Allah. Jadi bab tawasul kepada orang-orang soleh dibolehkan. Jadi, kalau yang sudah meninggal didoakan, sehingga minta doa. Karena ziarah itu kan hanya dua perintahnya, hikmahnya, mendoakan yang sudah meninggal dunia dan ingat kematian kita. Dongake sing pun situ dan dikrul maut. Ini jadi kelingan mati, nunggak sing pun sido kelingan mati. Kalau ada orang ziarah kubur kok kehilangan hajat, itu ada yang masalah dalam ziarahnya. Jadi ziarah kubur tapi kelingan hajat. Aku pengen ini disebut ya. Berarti ada masalah. Ini karena Rasulullah menganjurkan kita di ziarah kubur itu apa? Dzikrul maut, mengingat kematian dan mendoakan yang telah meninggal. Tujuannya itu. Yang hidup mendoakan, bukan yang mati malah diminta doa. Nah, Rasulullah seorang hamba, abduhu, seorang hamba. Tetapi beliau warusuluh, rasulnya, seorang utusan. Maka utusan ini di samping beliau sebagai nabi terakhir, panutan kula panjenengan,
kita diperintahkan untuk derek dumateng Nabi Muhammad SAW. Bahkan seseorang tidak bisa mengaku cinta kepada Allah tetapi dia tidak mau mengikuti Rasulullah, maka dijamin cintanya sebuah kedustaan. Karena Allah telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan ya Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah. Ikutilah aku, kata Rasulullah. Maka ketika kalian mengikuti aku, mengikuti Rasulullah, maka otomatis Allah akan cinta kepada kalian. Tetapi ada juga perkara-perkara khusus yang kita tidak boleh mengikuti Rasulullah. Ada beberapa hal. Salah satunya apa? Dalam syariat kita Islam, ya, dalam menikah bapak-bapak bolehnya hanya 4. Ya, Rasulullah boleh lebih dari 4. Ini khusus Rasulullah, jangan aku niru. Dan terus niru lebih dari 4. Karena juga masih ada orang yang nikah lebih. Di Indonesia pernah berapa? 9 atau berapa gitu. Sopo lari sini, nggak usah sebut. Banyak nih. Kemudian di antaranya juga wisol, tidak berbuka dalam puasa dan tidak berhenti dalam ibadah. Rasulullah memiliki keistimewaan, kekhususan yang mana memang tidak mungkin umatnya sanggup, umatnya bisa, atau juga memang umatnya tidak diperkenankan untuk mengikutinya. Tetapi ada juga hal-hal yang kemudian kita diperintahkan untuk mengikuti beliau, terutama dalam perkara-perkara yang sudah ditetapkan dalam syariat Al-Quran dan Sunnah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasyr ayat ke-7. Ini dalil. Dalil kebaikan pulau panjenengan. Mboten usah bingung di dalil ini Rasul memerintahkan. Ya sudah ini. Enggak harus diperinci poin-poinnya, wujudnya. Pokoknya apapun yang kemudian Rasulullah perintahkan kepada kita, ikutilah. Apapun yang Rasul larang kepada kita, maka tinggalkanlah. Derek gunakan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau adalah Nabi yang dengannya apa yang terucap, apa yang diperbuat, apa yang ditetapkan, semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia adalah yang diucapkannya itu adalah wahyu dari Allah, bukan menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tugas kita ini ittiba kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ya, tugasnya semakin berat. Kenapa? Karena banyaknya generasi kita yang tidak mengenal Nabi-Nya, tidak menjadikan keteladanan kepada Nabi-Nya. Ini sudah parah lah bahasanya ini. Ya, jangan bisa melihat secara langsung atau memuji secara langsung generasi umat Islam, anak-anak kita, anak cucu kita. Ini sekarang banyak sekali yang tidak mengenal Nabi-Nya. Orang kenal Nabi-Nya itu bagaimana? Kenal mohon boten kenal. Kenal mohon boten loh. Terus apa niru dari mana? Dari anak TK, anak SD, SMP, SMA itu tanya siapa Nabi-Nya, bapaknya Nabi Muhammad namanya siapa, ibunya siapa, lahir di mana, wafat di mana, istrinya siapa, anak-anaknya siapa, banyak enggak Pak? Kalau dengan tanya agamanya apa? Islam. Agamanya Islam. Padahal syahadat itu kan ketika kita beridrar kepada Allah, tidak ada sesembahan yang berat sembah kecuali Allah, dan kita beridrar bahwa Nabi Muhammad adalah
utusan Allah. Bagaimana kita bisa mengikuti utusan yang diutus untuk kita, padahal kita sendiri tidak mengenalnya, tidak mengenal utusan yang diutus kepada kita. Nah ini penting ya, sebagai mukadimah sampai sini. Maka ke depan bagaimana digalakkan kembali, lebih mengenalkan kembali sosok Nabi Muhammad SAW, terutama pelajaran sirah. Sirah itu penting. Jadi sekarang ini zamannya ripun, keadaan untuk mengenal pada Nabi, kisah itu sudah banyak yang nggak suka dengan sirah adanya kisah-kisah yang fiktif gitu Pak ya, itu yang ada seperti itu. Sedangkan kisah nabinya ya kita sendiri terkadang nggak pandai berkisah. Padahal Al-Quran ini kan sepertiganya isinya kisah. Orang-orang terdahulu Mbah Buyut Al-Aidil itu biasanya senang kisah, sehingga cucu-cucunya ini waktu itu dongeng ya. Saya masih pilih kan Mbah saya sendiri minta cerita kan dulu. Nah sekarang mau turun yang melalui HP kan gitu, nggak bisa ini kamar ini penting, tapi ini penting banget. Perintah memelihara sunnah dan ada adab-adabnya. Nanti insya Allah depan kita kupas ini supaya kita tidak melenceng dari apa yang telah diajarkan, dicontohkan Nabi Muhammad SAW, supaya bisa kita teladani, bisa kita ikuti. Bapak Ibu yang hormati, ini yang mungkin bisa kita pelajari. Satu bab kita lewati, masuk bab 16, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Oke, saya akhir kalam. Apabila ada salah dan kurang yang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.